Inilah Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan ngobrolin tentang kerja keras bebas cemas bersama BP Jam Sostek. Karena Oktober yang lalu ini sempat ramai ya di media sosial tentang beberapa orang yang melakukan rappling di gedung tinggi di kawasan Jakarta Selatan. Nah, ternyata yang sempat heboh itu adalah kampanye kerja keras bebas cemas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, pagi ini saya, Berry Hamzah, sudah bersama dengan tim dari BP Jam Sostek, yaitu Pak Zain Setiadi, selaku Kepala Kantor Cabang Tangerang Cikokol, yang akan memberikan informasi mengenai kampanye kerja keras bebas cemas. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya langsung nanti boleh melalui SMS atau WA di 081 180 6543. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Pak Zain, selamat pagi Pak Zain, apa kabar Pak? Selamat pagi Bang Berry Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera juga untuk pendengar El Sinta dimanapun berada yang bisa mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bang Berry. Ya, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol. Kalau ada pendengar yang mau tanya via SMS WA boleh ya di 081 180 6543. Nah, untuk pendengar sebelum kita ngobrolin tentang kerja keras bebas cemas, boleh nggak nih Pak, kita tahu dulu Pak perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek dengan BPJS Kesehatan. Karena banyak nih pendengar El Sinta yang mungkin belum bisa membedakan antara BP Jam Sostek dengan BPJS Kesehatan nih Pak Zain. Baik Bang Berry, terima kasih. Memang kalau kita bicara masalah BPJS, rata-rata masyarakat pahamnya itu BPJS Kesehatan. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada payung hukumnya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana jaminan sosial nasional di Indonesia itu ada dua, yaitu jaminan sosial kesehatan, kemudian juga jaminan sosial untuk tenaga kerja atau Jam Sostek ya. Kemudian untuk pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana ada dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan yang efektif berjalan mulai 1 Januari tahun 2014. Yang sebelumnya dari PT Askes. Kemudian yang kedua sebagai badan penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan, efektif mulai 1 Juli tahun 2015. Nah, kemudian tentunya dari namanya saja udah beda ya Bang ya. Kalau untuk BPJS Kesehatan adalah memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dia, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan, namanya juga BPJS Ketenagakerjaan, jadi diperuntukkan untuk pekerja Indonesia. Ya, jadi khusus untuk pekerja, di mana manfaatnya itu banyak sekali, sangat beragam, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua sebagai tabungan, kemudian jaminan kematian apabila mengalami risiko karena kematian, kemudian jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kira-kira seperti itu Bang Andi, perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, nah kalau ada yang mau tanya nanti pendengar kaitannya dengan BP Jam Sostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, silakan Anda bisa tanya via WA ya di 081 180 6543. Ini programnya udah banyak banget ya. Ada jaminan kecelakaan kerja atau biasanya disebut JKK, lalu JHT atau jaminan hari tua, jaminan pensiun atau JP, lalu juga jaminan kematian atau JKM, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Nah, nanti detailnya seperti apa mungkin Anda bisa tanya lebih lanjut. Lalu juga ada beberapa hal lain yang nanti kita akan bahas bersama Pak Zain. Nah Pak, tapi untuk tiap program tadi Pak, mungkin bisa lebih didetailkan Pak, supaya para pendengar, netizen yang lihat kita juga ya di Zoom atau melalui media sosial, di YouTube dan di Twitter, ini bisa tahu nih Pak tentang program-program dari BP Jam Sostek ini Pak Zain. Baik, Bung Berry, terima kasih. Ya, kita coba ulas satu persatu Pak ya. Boleh. Ya. Kemudian ya Pak, dari awalnya yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini adalah jaminan yang diberikan kepada peserta, tenaga kerja yang menjadi peserta, di mana ruang lingkupnya mulai dari berangkat dari rumah, kemudian di perjalanan, sampai di tempat kerja, kemudian lingkungan kerja, dan kembali ke rumah terjadi risiko kecelakaan, itu dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Nah, kemudian apa saja manfaat yang diberikan kepada peserta apabila mengalami kecelakaan kerja? Itu yang pertama adalah biaya transportasi dari tempat kecelakaan menuju ke rumah sakit ya, atau kita istilah kami itu PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, yang bekerja sama dengan BP Jam Sostek. Nah, dari tempat kecelakaan menuju rumah sakit yang terdekat atau rumah sakit yang bekerja sama, biaya pengangkutannya diganti, yaitu kalau untuk melalui darat maksimal 5 juta rupiah, kemudian kalau melalui laut maksimal 2 juta, kalau melalui udara maksimalnya 10 juta. Kemudian tentunya kalau mengalami kecelakaan kerja berdampak kepada kondisi fisik kesehatan yang bersangkutan, itu diberikan biaya pengobatan perawatan, diberikan perawatan kesehatan dengan biaya tanpa batas, Bung Berry. Jadi sesuai dengan kebutuhan medis, berapapun biaya yang dikeluarkan, asal sesuai dengan kebutuhan medis akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, ini kita masih ada kasus satu di Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Yeah. Ada peserta kita itu sampai sekarang biaya pengobatan perawatan sudah lebih dari 8 miliar itu masih ditanggung ya, dibayar. Ya, ditanggung sampai nanti dinyatakan oleh dokter itu kasusnya selesai. Apakah dia sembuh ataukah mungkin meninggal dunia. Jadi itu untuk dari sisi biaya pengobatan perawatan, jadi memang tidak ada batasan ya, sesuai dengan kebutuhan medis. Dan kemudian tentunya pada waktu terjadi kecelakaan, membutuhkan waktu istirahat, itu adalah namanya sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Kita gantikan semua biaya atau upah yang dilaporkan ke BP Jam Sostek. Untuk tahun pertama itu 100%, kemudian selanjutnya 50% sampai nanti dinyatakan kasus itu selesai. Nah, kemudian kalau dia meninggal dunia, diberikan santunan 48 bulan upah kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Yeah. Kita pernah memberikan santunan kepada ahli waris pekerja dari perusahaan PT Hybrid Power Solution itu sebesar 5,6 miliar, Bung Berry. Jadi tergantung dari upah yang dilaporkan. Kalau terjadi akibat dari kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan meninggal dunia, diberikan santunan 48 bulan upah. Kemudian kalau misalkan dia mengalami cacat total, itu santunannya adalah 56 bulan gaji yang dilaporkan. Nah, kemudian selain itu juga kita ada program namanya program Return to Work. Jadi program kembali bekerja apabila seorang peserta mengalami kecelakaan kerja memang berakibat cacat, akan diberikan pendampingan oleh case manager kita, kemudian kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja, akan diberikan program namanya Return to Work atau kembali bekerja. Dia diberikan juga pelatihan sehingga bisa bekerja kembali
sesuai dengan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dia yang sekarang. Kalau sebelumnya mungkin dia di bagian teknisi, tapi karena misalnya mengalami cacat di tangan sehingga tidak berfungsi, diberikan pelatihan, mungkin bisa dipekerjakan di bidang administrasi atau bidang komputer misalkan. Jadi seperti itu Bung Berry ininya manfaatnya. Selain itu ada namanya home care. Home care ini apabila seorang tenaga kerja atau peserta kita yang mengalami kecelakaan kerja, setelah diberikan perawatan di rumah sakit, kemudian masih butuh perawatan di rumah, itu ada istilahnya home care, masih bisa diberikan manfaatnya selama 1 tahun. Dan kemudian yang paling penting lagi nih Bung Berry, kalau seorang kepala keluarga misalnya mengalami kecelakaan kerja hingga berakibat cacat total ataupun mungkin meninggal dunia, yang akan menjadi beban itu adalah ahli warisnya. Bagaimana bisa melanjutkan kehidupan, kemudian bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Nah, itu kita ada program beasiswa bagi 2 orang anak yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan kerja dari tingkat TK atau SD sampai dengan perguruan tinggi untuk 2 orang anak dengan batas usia nanti 23 tahun dan biayanya atau santunannya beasiswa ini sebesar 174 juta. Jadi itu Bung Berry, ini manfaat baru manfaat biasa. Untuk 2 program saja sudah sangat luar biasa ya sebetulnya ya Pak Zain ya. Nanti masih ada beberapa program-program lainnya, 3 program lainnya yang masih belum di-spill nih, belum dikasih lihat sama Pak Zain atau belum diceritain. Tapi kita jeda dulu Pak. Kita baru ngebahas sedikit aja, ini udah banyak WA yang masuk Pak. Tapi nanti ya kita bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikoko. Buat yang baru dapat gaji, ingat ya, harus bisa jaga pengeluaran. Dan buat kamu yang dapat gajinya harian atau tidak tetap, harus tetap semangat juga. Nah, buat kamu yang kerja jadi fotografer freelance, desainer freelance, dan apapun itu, driver ojol, petani, nelayan, kamu juga masih bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Biar kerja keras, bebas cemas. Kamu bakal dapat semua manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Apalagi iuran per bulannya murah banget, mulai dari Rp36.800. Buat info lebih lanjut, hubungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau download Jam Sostek Mobile di App Store dan Play Store, dan bisa juga melalui agen perisai, kantor pos, agen BNI 46, agen BRI Link, dan agen kerjasama lainnya. Ayo daftar sekarang. Perlindungan Pekerja Sejahtera BPJS Ketenagakerjaan. Tiada hari tanpa bertanya. Kenapa justice kolaborator malah dapat tuntutan 12 tahun gitu ya? Kenapa tidak lebih rendah dari itu atau malah tidak dituntut bebas gitu ya? Tiada hari tanpa mencari jawabnya. Ada nggak kerugian pihak lain karena dia mengemis tadi? Misalnya katakanlah tanpa izin orang tuanya, ya orang tuanya merasa dirugikan ya. Itu bisa, tapi sepanjang itu tidak ada yang merasa dirugikan, maka itu sah-sah saja. Setiap hari berdebat dengan argumentasi berisi. Ya ini yang saya kurang setuju ya, ketika ekonomi kita tahun 2023 belum mengalami pemulihan ya. Recovery-nya itu sebenarnya tidak sampai ke rakyat-rakyat bawah ini. Sebenarnya rakyat bawah sekarang ini masih terjerat hutang. Nah, posisi inilah yang harusnya dilihat oleh pemerintah dalam konteks politik anggarannya. Diskusi interaktif. Forum diskusi membahas isu aktual sehari-hari bersama narasumber dari beragam kompetensi. Live, interaktif, dan gratis. Mengudara setiap hari mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 dini hari. Hanya di Jaringan Radio El Sinta. Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikoko. Kerja keras, bebas cemas. Nah, ini paling penting ya. Kerja keras tapi bebas cemas. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjadi peserta dari BP Jam Sostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Nah, saya masih bersama Pak Zain Setiadi. Beliau adalah Kepala Kantor Cabang Tangerang Cikokol. Tadi sedang menjelaskan bentuk perlindungan serta program dari BP Jam Sostek yang tadi sudah dijelaskan adalah JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja dan juga Jaminan Kematian. Nah, untuk 3 program lainnya ini gimana nih Pak? Ada jaminan hari tua, terus jaminan kehilangan pekerjaan, terus jaminan pensiun, ini gimana Pak Zain? Bu Berry, kita lanjutkan. Ya. Tadi baru terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, Pak ya. Ya, betul. Ya, Bu Berry. Ini yang kedua adalah jaminan kematian. Kematian, Jadi, ya. Meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Nah, meninggal bukan karena kecelakaan kerja ini santunannya sebesar 42 juta. Di mana kalau menjadi peserta kurang lebih minimal 3 tahun, kalau dia meninggal dunia juga anaknya akan mendapatkan manfaat beasiswa sama ya, 2 orang anak dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi dengan total beasiswanya sebesar 174 juta. Jadi sama dengan yang JKK tadi Pak ya? Ya, sama. Kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ini meninggal dunia biasa, tapi dengan kepesertaan minimal 3 tahun, anaknya berhak untuk mendapatkan beasiswa tadi ya? Beasiswa juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaminan hari tua atau kita singkat JHT. Ini merupakan tabungan, Bung Berry. Jadi tabungan yang bisa dicairkan, diambil pada waktu seorang peserta itu pada waktu pensiun, usia 56 tahun, kemudian meninggal dunia, ter-PHK, ataupun mengundurkan diri. Jadi bisa dicairkan jaminan hari tuanya yang berupa tabungan. Dan tabungan ini diberikan pengembangan yang nilainya selalu lebih baik dari pengembangan di bank ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah jaminan pensiun. Dulu kalau kita punya anak ya Bung Berry, pengennya punya mantu yang punya punya pensiun gitu. Tentunya jaminan kehidupannya ya. Ya betul, menjamin kehidupan di masa tua anaknya. Nah, kita sekarang ada juga namanya program jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun ini sama seperti kalau PNS gitu ya. Jadi setiap bulannya mendapatkan santunan jaminan berkala pensiun ini, baik untuk kepada yang bersangkutan atau peserta. Kalau dia meninggal dunia diberikan kepada istri atau suaminya. Kemudian ada juga namanya jaminan pensiun untuk anak. Kalau misalnya istrinya atau istri atau suaminya meninggal dunia, turun ke anak sampai usia 23 tahun. Dan kalau misalnya dia pekerja, belum berkeluarga, kemudian siapa ahli warisnya? Ya orang tuanya. Jadi diberikan juga jaminan pensiunnya kepada orang tuanya. Jadi seperti itu untuk jaminan pensiun. Dan yang terakhir ini ada namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Kita tahu kemarin Bung Berry ya, di masa pandemi itu luar biasa banyak sekali. Banyak yang kehilangan pekerjaan Pak Zain ya. Pekerjaan. Nah ini negara hadir tentunya melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek dengan program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, JKP ini diberikan selama 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama diberikan 45% dari upah maksimal 5 juta. Kemudian 3 bulan berikutnya diberikan 25% dari maksimal upah 5 juta. Kemudian juga diberikan pelatihan dan juga informasi pasar kerja. Jadi seperti itu Bu Berry, kira-kira manfaat yang ini luar biasa ya dari 5 program dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, untuk yang sudah kirim WA nanti di atas menit 30 saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaannya ke Pak Zain ya. Sabar dulu ya. Karena ini baru masuk nih ke kaitannya dengan bahasan kita, yaitu kerja keras bebas cemas. Dari manfaat-manfaat program-program tadi Pak, yang kira-kira hubungannya erat sekali dengan tema kita kerja keras bebas cemas ini, yang mana nih Pak Zain? Ya, baik Bung Berry. Tentunya
tema kita pagi hari ini, kerja keras bebas cemas, ini adalah suatu kampanye, pesan yang masih hangat ya di tengah masyarakat, yang memang diberikan untuk pekerja Indonesia. Tentunya ada pesannya, pesan moralnya di sini. Kerja keras bebas cemas ini sebenarnya adalah sejalan semua dengan manfaat yang kami jelaskan sebelumnya. Tentunya dengan berbagai manfaat yang disampaikan tadi, pekerja seharusnya bisa bekerja keras tanpa cemas deh. Iya. Karena sudah adanya perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Coba dibayangkanlah nih Bung Berry, kalau misalnya pekerja bukan penerima upah atau sektor informal, misalkan ojek online, dia membawa kendaraan, pastilah punya perasaan cemas apabila terjadi kecelakaan. Kemudian kalau terjadi risiko di jalan, bagaimana biaya pengobatan, perawatan, kemudian juga apabila terjadi risiko sampai misalkan meninggal dunia, bagaimana nanti ahli waris akan melanjutkan kehidupan, anaknya bagaimana sekolah. Nah ini tentunya dengan tema kerja keras bebas cemas ini, si peserta harusnya agak perlu cemas karena kerja aja karena semuanya sudah ada yang memikirkan nanti kemudian di kemudian hari gitu ya. Ya. Nah Pak, ini kalau jenis-jenis kerjaannya apa aja sih Pak? Karena kan banyak nih. Ini ada loh beberapa pendengar El Sinta yang menanyakan, saya pekerja informal, terus saya ada yang sudah bekerja 1 tahun, tapi sampai sekarang perusahaan belum mendaftarkan diri saya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini gimana nih? Silakan, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Zain. Ya, baik Bung Berry. Pekerja di Indonesia itu ada 4 segmen untuk Bung Berry, untuk yang berhak untuk mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ya, yang pertama itu adalah pekerja penerima upah. Jadi pekerja penerima upah ini adalah pekerja yang punya hubungan kerja dan perjanjian kerja dengan pemberi kerja dia atau perusahaan. Kemudian kalau yang kedua BPU atau informal, bukan penerima upah. Jadi orang perorangan dia bekerja untuk diri dia sendiri, kemudian mendapatkan penghasilan untuk diri dia sendiri. Jadi sektor informal. Kemudian yang ketiga yaitu jasa konstruksi. Orang yang bekerja di perusahaan jasa konstruksi itu berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri juga berhak untuk mendapatkan manfaat ini, gitu loh. Itu Bung Berry. Kemudian boleh langsung tadi mungkin Bung Berry ya, ada yang boleh Pak, silakan Pak Zain. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hak normatif ya, jaminan sosial yang paling mendasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja. Ya, apalagi dia tadi bekerja di perusahaan yang sudah 1 tahun ada perjanjian kerja, dan itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Ya ini bisa dikoordinasikan dengan pihak perusahaan. Di sini mungkin di perusahaan ada serikat pekerja yang bisa membatani, ataupun ada kita institusi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan yang bisa kita sampaikan ke sana ya, misalkan ke Dinas Tenaga Kerja bahwa kami sudah bekerja sekian lama tapi belum diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti itu Bung Berry ya, ini mekanismenya. Oke, nah pekerja informal pun sebetulnya bisa ya jadi peserta BP Jam Sostek gitu ya Pak? Karena kan sekarang banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang informal, misalnya ada ojol, terus penjahit, ART, asisten rumah tangga nih. Kalau kemarin kan habis lebaran ya, banyak yang sekarang mungkin mempekerjakan pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga. Terus ada penyanyi, ada freelancer event gitu Pak, terus ada pelawak. Itu gimana Pak? Ya, betul sekali itu Bung Berry. Tadi saya sampaikan ya, segmennya ada pekerja penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Dan tentunya sektor BPU ini juga wajib menjadi peserta. Dan ini kalau kita lihat jumlahnya lebih banyak daripada pekerja yang
formal untuk informal ini. Jadi luar biasa banyaknya. Seperti apa namanya, ini kan pekerja-pekerja mandiri ya, misalnya driver ojol, kemudian petani, penyanyi, MC, termasuk misalnya anak band, pengacara, dokter, freelancer event dan sebagainya. Kan mereka bekerja untuk apa namanya diri mereka sendiri. Kalau mereka bekerja mendapatkan penghasilan gitu ya, dan itu juga berhak atau wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu Bung Berry. Pak, dari sekian banyak pekerja di seluruh Indonesia, semuanya udah jadi peserta BP Jam Sostek belum sih, Pak? Sampai terakhir, peserta kita itu yang aktif ada 36 juta. Oke. 36 juta peserta aktif, jadi masih jauh dari apa namanya coverage seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Dan kita targetkan sampai tahun 2026 itu ada 70 juta peserta aktif nantinya. Ya, 70 juta peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek seluruh Indonesia. Jadi masih ada waktu 3 tahun nih untuk mengcover semuanya tadi dari 36 juta jadi 70 juta. Nah ini kan jadi tantangan ya Pak. Ada langkah-langkah yang ditempuh sama BP Jam Sostek nggak sih? Ya, tentunya banyak hal yang kita lakukan ya, terutama dalam edukasi kepada masyarakat, pekerja. Ini kita lakukan melalui berbagai media, termasuk juga ini apa namanya pagi hari ini nih dengan kita talk show ya, di Asinta ya. Ini sebetulnya kan sebagai apa namanya media kita menyampaikan kepada masyarakat betapa bermanfaatnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak bagi pekerja di Indonesia. Kemudian kami beberapa waktu yang lalu melonsing program Sertakan namanya. Jadi sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ya, kita boleh memberikan apa namanya perlindungan kepada pekerja di sekitar kita nih yang apa namanya mungkin banyak memberikan apa namanya kontribusi buat kita di rumah gitu misalnya ya. Di lingkungan kerja, misalnya apa di lingkungan rumah misalnya asisten rumah tangga, kemudian mungkin ada driver pribadi. Kemudian mungkin security di lingkungan perumahan atau pedagang sayur yang biasa berjualan di lingkungan komplek rumah gitu ya misalnya. Ya, atau mungkin dia petugas kebersihan di lingkungan komplek. Itu kan mereka juga pekerja rentan namanya. Itu berhak juga untuk diberikan perlindungan dan tentu digugah juga kepedulian kita untuk bisa memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan ini tuh. Itu Bung Berry. Ini programnya bagus banget ya, karena gini kan Pak, amit-amit gitu ya. Orang di rumah kita yang selama ini ngebantuin kita, asisten rumah tangga, security, terus tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu di jalanan ya. Yang namanya dari rumah ke tempat kerja kan kita nggak ada yang tahu tuh Pak. Ya namanya traffic, terus lalu lintas, terjadi potensi kecelakaan. Sehingga dengan menjadi peserta program BP Jam Sostek, itu semua kayaknya pas ya, sesuai dengan tema kita begitu Pak ya. Kerja keras, bebas cemas. Sehingga mereka tetap bisa kerja keras, terus bebas dari rasa cemas, akan khawatir atau hilang rasa khawatirnya kaitannya dengan tanggungan-tanggungan tadi ya. Ada anak-anak yang harus tetap disekolahkan, terus kehilangan pekerjaan, nggak bisa kerja. Dengan jadi peserta BP Jam Sostek, ini berarti menghilangkan itu semua berarti dong Pak? Iya, betul. Jadi ada pengalihan risiko di sini Bung Berry. Jadi kalau apa namanya mungkin selama ini kalau terjadi risiko kita atau masyarakat ya yang belum jadi peserta itu berharap dari mungkin bantuan dari saudara, kemudian dari keluarga atau dari lingkungan sekitar rumah ya. Tapi dengan jadi peserta tentu beralih risikonya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan jaminan kepada peserta apabila mengalami risiko tadi, kecelakaan kerja, kematian gitu. Atau mungkin nanti memasuki usia hari tua. Jadi seperti itu Bung Berry ini ya. Tentunya manfaat ini yang namanya jaminan sosial ya. Kan jaminan kepada pekerja yang menjadi peserta dari risiko-risiko sosialnya. Ya, kalau untuk yang BPU mulai dari berapa sih? Misalkan tadi tuh kita mau kasih apa ya?
penghargaan misalnya. Udah lama nih asisten rumah tangga kerjanya puluhan tahun. Nah, karena tahu ada program ini akhirnya wah saya pengen kasih apresiasi ke dia deh. Saya pengen mengikutkan pekerja atau asisten rumah tangga ke program PBU ini. Nah, ini gimana BPU ini? Ini gimana Pak untuk mekanisme pembayarannya minimal berapa sih? Ya, baik Bung Berry, ini kalau kita memberikan apa semacam mungkin perlindungan kepada pekerja sekitar Anda atau sekitar kita, seperti misalnya asisten rumah tangga tadi, kemudian juga misalnya driver pribadi dan lain-lain, hanya 36.800, Pak. 36.800 rupiah, di mana jadi untuk kecelakaan kerjanya itu 10.000 rupiah. Oke. Kemudian untuk iuran jaminan kematiannya 6.800, 20.000-nya itu adalah tabungan. Nah, tabungan itu akan kembali nanti pada waktu tidak aktif lagi, akan dikembalikan beserta dengan pengembangan, jadi berupa tabungan dia. Yang tadi 10.000 itu untuk kecelakaan kerja, 6.800 untuk kematian. Nah, tentunya bagaimana sih ininya? Mendaftarkannya, kita bisa aja dari sekarang lebih mudah nih Bung Berry, dengan kita download aja di aplikasi ya, ada namanya Jam Sostek Mobile, didaftarkan melalui aplikasi tersebut. Udah bisa langsung jadi peserta BP Jam Sostek ya. Ya, atau ada kanal-kanal lain juga, kanal-kanal daftar ini kita ada, bisa selain dari Jam Sostek Mobile ada di website kita bpjsketenagakerjaan.go.id /BPU, bisa juga ke kantor cabang kita, kemudian juga banyak ya, jadi ada, kita kerjasama keagenan ini. Ada agen perisai kita yang merupakan sebagai wadah gitu ya, untuk pendaftaran kepada peserta, atau bisa juga melalui agen BNI 46. Kemudian agen Briling dari kemudian PT Pos Indonesia, Pospe, kemudian Pegadaian juga bisa ya. Yang aja termasuk juga dengan Pegadaian kita sudah bekerja sama. Nah, kemudian untuk kalau untuk kanal bayarnya bisa melalui M-Banking bisa ya, jadi BNI Mobile Banking, kemudian Lipin, BSI Mobile, BCA, BTN, BRI, kemudian juga bisa melalui Indomaret, Alfamart, GoPay, termasuk juga di di Grab, kemudian Gojek ya aplikasinya. Udah banyak dengan berbagai macam mitra dan kecanggihan teknologi tadi Pak Zain ya. Oke Pak Zain, kita jeda dulu nih Pak. Ini top banget penjelasan dari Pak Zain, dan untuk pendengar yang mungkin belum jadi peserta BP Jam Sostek, segera bergabung. Tadi ada banyak caranya dan manfaatnya juga cukup banyak. Jadi bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga sebetulnya secara tidak langsung memberikan manfaat kepada ahli waris kita di kemudian hari, seumpama terjadi sesuatu terhadap diri kita ketika kita mengalami kendala ataupun kecelakaan kerja misalkan pada saat di jalan. Nah, ada banyak pertanyaan Pak Zain melalui WA yang masuk. Tadi sejak pertama kita mulai ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi masih kita tahan. Kita jeda dulu, setelah yang berikut ini baru nanti kita jawab ya beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA ini. Tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikoko. Buat yang baru dapat gaji, ingat ya, harus bisa jaga pengeluaran. Dan buat kamu yang dapat gajinya harian atau tidak tetap, harus tetap semangat juga. Nah, buat kamu yang kerja jadi fotografer freelance, desainer freelance, dan apapun itu, driver ojol, petani, nelayan, kamu juga masih bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Biar kerja keras, bebas cemas. Kamu bakal dapat semua manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Apalagi iuran per bulannya murah banget, mulai dari Rp36.800. Buat info lebih lanjut, hubungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau download Jam Sostek Mobile di App Store dan Play Store, dan bisa juga melalui agen perisai, kantor pos, agen BNI 46, agen BRI Link, dan agen kerjasama lainnya. Ayo daftar sekarang. Perlindungan pekerja sejahtera BPJS Ketenagakerjaan.
Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol. Terima kasih pendengar dan juga netizen, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama BP Jam Sostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kita masih ngobrolin tentang kerja keras bebas cemas. Saya masih bersama Pak Zain. Beliau adalah Kepala Kantor Cabang Tangerang Cikokol, Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Tangerang Cikokol, Banten. Nah, ini banyak banget Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Pak. Saya mau ke Pak Agus dulu deh nih ya di Munjul. Pak, kami mau tanya, kalau pekerja informal dengan pendapatan yang nggak menentu, kalau kecelakaan kerja, cacat permanen atau meninggal dunia, akan diberikan santunan berapa banyak Pak Agus di Munjul ini, Pak Zain? Silakan Pak Zain, bisa langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Agus di Munjul ya, terkait tadi yang ditanyakan. Dengan penghasilan yang tidak menetap. Tadi saya sudah sampaikan 36.800 itu Pak ininya iurannya. Iurannya. Ya, jadi ada 3 program tadi yang diikuti, yaitu Rp10.000 itu untuk jaminan kecelakaan kerja, 6.800 untuk jaminan kematian, dan 20.000 untuk jaminan hari tua yang berupa tabungan. Nah, manfaatnya sama Pak dengan ini kan namanya jaminan sosial, tentunya akan sama manfaatnya dengan pekerja di sektor yang lain ataupun upah yang lebih tinggi. Itu tadi kita ambil upahnya adalah minimal 1 juta tadi, makanya iurannya sebesar 36.800, di mana jaminan kecelakaan kerja untuk sektor bukan penerima upah ini adalah 1%. Kemudian kalau 6.800 itu sudah baku, dan 2% dari 1 juta adalah 20.000. Makanya tadi 36.800. Dan manfaatnya sama Pak Agus, yang diterima apabila mengalami risiko tadi kecelakaan kerja, kemudian kematian, dan pada waktu nanti tidak aktif lagi akan dikembalikan semua tabungannya dan berikut dengan pengembangannya. Begitu Pak Agus, Bung Berry. Oke. Ada Pak Rahmat juga nih Pak Zain. Selamat pagi Pak Rahmat. Kalau dari ceritanya bekerja di perusahaan swasta, ikut jaminan pensiun di tahun 2015 nih Pak. Lalu tahun 2019 pensiun dini di usia kurang lebih sekitar 50 tahun. JHT-nya bisa dicairkan pada saat setelah menyelesaikan tadi ya pensiun dininya, pensiun lebih dini. Pertanyaannya, bagaimana dari sisi aturan yang jelas tentang pencairan jaminan pensiun kalau baru ikut kepesertaan di bawah 5 tahun? Karena JHT bisa dicairkan pada saat setelah PHK, tapi jaminan pensiun tidak bisa dicairkan atau belum bisa dicairkan. Nah, ini gimana nih? Silakan, Pak Zain. Baik Pak Rahmat ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bung Berry. Saya coba ulas kembali Pak ya, terkait dengan jaminan pensiun ini. Jaminan pensiun, namanya juga jaminan pensiun, tentunya akan diberikan haknya sebagai peserta pada waktu mencapai usia pensiun. Nah, usia pensiun ini sendiri adalah minimal untuk mendapatkan manfaat penuh itu adalah 180 bulan kepesertaan. 15 tahun jadi peserta, itu bermanfaat penuh dia terima. Nah, karena ini kan diawali pada bulan Juli tahun 2015. Kalau sekarang mungkin baru berjalan sekitar 6 tahun ya. Nah, tentunya kalau pada tadi Pak Rahmat sudah mencapai usia pensiun mungkin di usia 50-an. 2019 50-an kayaknya, tapi belum masuk ke usia pensiun 55-56 nih Pak. Ya, nah itu yang dikembalikan adalah jaminan hari tuanya secara penuh. Nah, bagaimana dengan jaminan pensiunnya? Jaminan pensiunnya sesuai dengan peraturan perundangan di PP 45 tahun 2015 ya. Bahwa setiap 2 tahun akan direview ininya terkait dengan usia bisa mengambil jaminan pensiun.
setiap 3 tahun akan direview. Nah, pada saat sekarang itu usia 58 tahun Pak, baru bisa diambil. Pada dengan peraturan sekarang, karena nantinya usia pensiun itu maksimum nantinya ke 65 tahun. Karena mungkin berdasarkan perhitungan aktuaria dan ahli-ahli bahwa usia harapan hidup di Indonesia akan lebih baik nantinya makin panjang, makin bertambah ya, jadinya makin panjang sehingga nanti suatu saat sampai usia 65 baru bisa diambil untuk jaminan pensiunnya. Nah, ini sebagai gambaran nih Bung Berry. Untuk kelahiran tahun 1967 sampai 1968 itu bisa diambil nanti pada usia 59 tahun. Kalau dia kelahiran tahun 1969 sampai 1970 nanti di usia 60 baru bisa diambil. Nah, bagaimana kalau misalnya belum sampai usia itu meninggal dunia, tentu akan dikembalikan secara keseluruhan kepada ahli waris. Oke, ini makin banyak yang bertanya. Ada yang bertanya apakah setiap pekerja atau pemberi kerja ini wajib menjadikan pekerjanya ini sebagai peserta BP Jam Sostek, atau tinggal melihat aja hal-hal mendasar yang kira-kira dari keseluruhan program yang mana nih yang kira-kira paling cocok disesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh si pemberi kerja. Ini gimana nih Pak? Iya, Bung Berry, ini kan jaminan sosial tenaga kerja ini adalah hal yang wajib ya. Jadi memang haknya tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan tentunya dengan program ini negara hadir pada warga negaranya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial. Nah, karena ini adalah program wajib, tentunya kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Nah, tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan, ada pentahapan kepesertaan sesuai dengan kondisi perusahaan. Tentunya program yang diikuti bisa secara bertahap sampai nanti minimal dia 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk mungkin perusahaan yang skala kecil ya. Kemudian dengan berkembangnya aset omset perusahaan, sehingga bisa dikembangkan lagi untuk manfaat-manfaat yang lain sampai nanti ke jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara untuk jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah untuk sektor PU, Bung Berry. Ya. Jadi untuk BPU belum ada untuk jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Ada Pak Heri yang menanyakan, Pak Zain, mohon maaf, apakah kalau program pensiun ini bisa kita ikuti secara mandiri? Lalu juga ada Pak Chandra di Palembang. Pak, kan saya dari kantor sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum lama ini akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja karena ada usaha sendiri, akhirnya meneruskan usaha. Nah, apakah dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berjalan di kantor saya yang sebelumnya, ini bisa saya teruskan secara mandiri untuk diri saya sendiri? Apakah masih bisa berlaku? Atau saya perlu lapor dulu ke BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dilaporkan bahwa saya sudah tidak bekerja, tapi saya tetap mau meneruskan kepesertaan sebagai peserta dari BP Jam Sostek. Itu kurang lebih Pak, tapi nanti Pak kita jeda dulu, kita akan jeda kembali. Ada pertanyaan dari Pak Heri dan juga Pak Chandra, jawabannya setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikoko. Halo, saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada El Sinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap kedepannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck. Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan?
Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fest. Untuk visi generasi kini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di El Sinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikoko. Nah, kalau ada yang masih mau bertanya soal BP Jam Sostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, silakan. Kayak kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit ke depan ya untuk membahas mengenai hal ini, terutama mengenai tema kita yaitu kerja keras bebas cemas. Silakan yang mau bertanya. Tapi sebelum saya menuju ke pertanyaan-pertanyaan lainnya, tadi ada dua pertanyaan ini, Pak Zain, sebelum kita jeda tadi ada Pak Heri. Kalau untuk program pensiunnya, apakah saya bisa ikut secara mandiri? Lalu ada Pak Chandra di Palembang. Sudah ada BPJS Ketenagakerjaan dari kantor sebelumnya, tapi memutuskan untuk berhenti bekerja, kemudian merintis usaha, dan ingin melanjutkan jadi peserta BP Jam Sostek. Apakah bisa diteruskan secara mandiri? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri dan Pak Chandra yang di Palembang ya. Ya, betul. Pertanyaan Pak Heri terkait dengan jaminan pensiun ya. Apakah bisa dilaksanakan jadi peserta secara mandiri? Nah, tadi disampaikan bahwa jaminan pensiun ini untuk sektor PU, penerima upah, jadi pekerja yang memang ada ikatan kerja dengan pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan. Karena di sini ada iurannya, ada dari tenaga kerja, kemudian dari pemberi kerja. Untuk jaminan pensiun itu adalah 3%, 1% dari tenaga kerja, 2%-nya dari pemberi kerja. Tentunya atas pertanyaan Pak Heri tadi, jaminan pensiun ini tidak bisa dilakukan secara mandiri, Pak, karena ada tanggung jawab pemberi kerja di situ. Jadi untuk jaminan pensiun itu tidak bisa dilakukan secara mandiri. Nggak tahu kalau nanti ternyata banyak yang minat akhirnya dibuka programnya gitu misal kali Pak ya. Iya, bisa, kemungkinan bisa Pak, karena pada waktu sekarang ini kan memang fokusnya untuk jaminan pensiun ini diberikan kepada pekerja sektor penerima upah atau formal. Tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya juga nanti dengan perkembangan pesertaan, kemudian perkembangan manfaat bisa diberikan juga kepada yang bukan penerima upah gitu ya. Tapi pada saat sekarang ini masih kepada peserta penerima upah. Ya. Nah, kemudian Pak Chandra di Palembang Pak Chandra ya dari Palembang yang tadinya dia bekerja Pak di perusahaan, kemudian sekarang punya usaha sendiri. Ya ini tentunya hak-haknya Pak Chandra pada waktu bekerja di perusahaan itu bisa dicairkan, Pak. Misalkan untuk JHT-nya ya bisa dicairkan. Kemudian untuk misalnya sekarang punya usaha, ya bisa dilanjutkan kembali usahanya itu. Kalau misalnya usaha mandiri, tentunya di sektor BPU nantinya jadi pesertanya. Yang tadi minimal iurannya adalah yang 36.800. Jadi sangat bisa Pak untuk diteruskan. Tentunya kami berharap yang banyak Pak Chandra yang lain ini yang sudah tidak bekerja lagi kemudian melanjutkan usaha ya dengan kesadarannya menjadi tentunya memberikan perlindungan bagi dirinya dan kepada keluarganya. Jadi itu Bung Berry, jadi sangat bisa Bung Berry dari yang tadinya pekerja formal setelah berhenti bekerja melanjutkan kembali ke sektor bukan penerima upah atau informal. Ini kalau saya baca beberapa WA yang masuk nih Pak Zain, sebetulnya banyak sekali yang ingin menjadi peserta BP Jam Sostek, apalagi tadi ya kepesertaan aktifnya itu kurang lebih sekitar 30 jutaan para pekerja yang aktif ya.
menjadi peserta BP Jam Sostek. Nah, akan ditingkatkan nanti rasionya menjadi lebih atau kurang lebih sekitar 70 juta pekerja ya hingga tahun 2026 ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan banyak nih Pak yang pengen jadi peserta BP Jam Sostek. Nah, ada juga yang menanyakan apakah saya bisa ikut secara mandiri. Saya pekerja freelance, apakah saya karena freelance saya bisa menjadi pekerja BP Jam Sostek tanpa melalui perusahaan misalnya? Apakah tetap harus melalui perusahaan atau gimana nih Pak? Ya, ini tadi Bung Berry sudah sampaikan ya. Kalau untuk freelance itu kan berarti dia tidak punya hubungan kerja ya, tidak ada perjanjian kerja. Bebas aja ya, bisa siapa aja yang dapat memberikan upah. Penerima upah ya. Maksudnya ke sektor bukan penerima upah. Syaratnya mudah sekali nih Bung Berry. Yang penting dia belum berusia 65 tahun kalau untuk bukan penerima upah. Kemudian punya NIK dan ada pekerjaan dia. Ya walaupun dia freelance ya, tapi dia kan punya pekerjaan. Itu cuma 3 hal itu yang perlu dipersyaratkan. Usia belum mencapai 65 tahun, kemudian nomor identitas kewarganegaraan, dan dia punya pekerjaan. Nah, tentu tadi yang saya sampaikan untuk pendaftarannya bisa langsung ke kantor cabang yang terdekat, kemudian juga bisa lewat website kita, bisa lewat aplikasi ataupun kepada kerjasama kita yang sudah kita lakukan seperti tadi dengan agen BNI Agen 46, Briling, kepada Pos, Pegadaian dan lain-lain tadi yang saya sampaikan. Jadi seperti itu ini proses untuk pendaftarannya. Oke, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Ada Pak Ardi. Ini kebetulan dia pengemudi online Pak, katanya Pak Ardi ini sudah ikut program dari BPJS Ketenagakerjaan, tapi apakah hak-hak yang saya dapatkan akan sama dengan peserta-peserta lainnya? Katanya Pak Ardi ini ikut jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya Rp16.800 per bulan. Apakah saya akan mendapatkan hak yang sama Pak? Karena kan saya nggak punya gaji yang menentu atau upah yang tetap gitu, kata Pak Ardi ini. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pertanyaan. Pak Ardi profesinya adalah sebagai driver atau ojol ya, ojek online, dan sudah ditetapkan iurannya tadi disampaikan adalah Rp16.800. Jadi Pak Ardi ini jadi peserta, dia ikut 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Rp16.800. Tapi kita berharap Pak Ardi juga ikut juga Pak jaminan hari tuanya. Jadi Pak Ardi punya tabungan nanti ya. Ya, pada waktu Pak Ardi tidak aktif lagi sebagai pengemudi ojek online, itu punya tabungan. Nah, tadi pertanyaannya apakah haknya sama dengan peserta lain? Iya Pak, jawabannya iya. Jadi haknya sama kalau terjadi kecelakaan kerja tadi yang sudah saya sampaikan, dari biaya transportasi, kemudian biaya pengobatan perawatan, dan manfaat yang lain termasuk program return to work, dan tadi beasiswa untuk anaknya apabila mengalami kecelakaan kerja yang berakibatkan sampai dengan cacat total tetap atau kematian. Kemudian untuk manfaat jaminan kematiannya juga sama 42 juta dengan sama dengan peserta yang lain. Jadi ini namanya jaminan sosial ini Pak Ardi ya. Jadi manfaatnya sama untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan program yang lain atau dengan peserta dari sektor yang segmen yang lain. Ya. Begitu Bung Berry. Oke. Waktu kita semakin terbatas, ada banyak hal yang mungkin belum dipertanyakan ya. Saya tanyakan ke Pak Zain, tapi ada beberapa yang menanyakan, Pak, kartu BP Jam Sostek saya hilang. Terus saya sudah jadi peserta, kemudian mau mencairkan beberapa hal kepesertaan yang saya miliki, tapi kartunya hilang, tapi ada paklaringnya. Kemudian juga ada yang menanyakan apakah bisa secara mandiri, saya pekerja menerima upah tapi yang memberikan pekerjaan belum memasukkan saya menjadi anggota BP Jam Sostek. Ini gimana? Mungkin yang ini dulu Pak,
soal kartunya hilang. Nah ini gimana nih kira-kira kalau mau ngurus BP Jam Sostek? Ya, tentunya Bung Berry, kita memberikan kemudahan, kecepatan kepada peserta kita yang akan mengambil haknya. Kalau misalnya kartunya hilang itu bisa di-download dari aplikasi ya Jam Sostek Mobile. Makanya kita berharap dan kita himbau seluruh peserta kita tuh punya aplikasi itu, Bung Berry. Namanya JMO, bisa di-download di web store ya. Sehingga untuk memudahkan di situ di JMO itu kita tahu berapa tabungan kita secara real time, kemudian proses pengklaiman dan sebagainya ada semua lengkap, bisa termasuk semua informasi ada. Nah, jadi itu Bung Berry, kalau yang tadi yang terkait dengan kartu hilang itu bisa di-download di aplikasi. Dan tentunya tadi saya sampaikan berharap semuanya peserta kita bisa punya aplikasi JMO tadi untuk memudahkan pelayanan. Itu Bung Berry. Oke, karena semuanya cukup mudah, hanya dalam satu genggaman saja ya. Saya kebetulan di handphone saya sudah ada Pak, karena saya juga jadi peserta BP Jam Sostek. Jadi saya tahu nih ada aplikasi JMO. Jadi kita tinggal login aja ya. Dan Anda tinggal masukin tinggal masukin email, ada kata sandi, di situ ada kartunya betul yang bisa diunduh, terus kita bisa tahu nih saldo kita ada berapa dan lain sebagainya, serta syarat-syarat yang kira-kira dibutuhkan nantinya pada saat kita ingin mencairkan dana kita yang ada di BP Jam Sostek. Pak Zain, sebagai penutup Pak, hal lain yang kiranya perlu disampaikan kepada para pendengar El Sinta Pak berkaitan dengan tema kita pagi ini, kerja keras bebas cemas. Pak Zain, silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Berry. Saya selaku Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Kantor Cabang Tangerang Cikokol mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pagi hari ini, dan tentunya kami berharap kegiatan kita pagi hari ini bisa tersampaikan kepada masyarakat yang mendengar khususnya, sehingga tahu dan paham tentang program BPJS Ketenagakerjaan ini, dan ini merupakan hak normatif bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik sektor formal maupun informal, jasa konstruksi maupun pekerja migran. Itu pesannya Bung Berry. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dan bisa memberikan memberikan pemahaman kepada peserta kita atau kepada masyarakat. Kemudian juga kalau untuk informasi yang lain, Berry kan selain tadi Jam Sostek Mobile, bisa juga call center ya, BPJS Ketenagakerjaan ya. Ya, www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Atau bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat, Bung Berry. Bisa melalui agen perisai kita juga, tadi agen Briling, agen BNI 6 tadi yang sudah saya sampaikan, atau bisa ke kontak center kita 175. Ya. Baik kalau gitu. Pak Zain, terima kasih Pak Zain untuk waktunya Pak Zain ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selain itu juga ada call center BPJS Ketenagakerjaan yang bisa melayani para sahabat ataupun pendengar El Sinta selama office hour di nomor 1500910. Dapat diakses melalui Telkom ataupun handphone dengan tarif flat. Saya Berry Hamzah menutup jumpa kita pagi ini dalam Radio Talk bersama BP Jam Sostek. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol.